Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Sebelum Cindy lanjutkan, Cindy tanya dulu gimana keadaan teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy mulai pembahasan tentang jumlah virus corona dulu ya. Dan nanti Cindy akan membahas masalah-masalah lainnya di bawah. Oke, kita mulai dari Hong Kong dulu. Di Hong Kong yang terkena virus corona total jumlahnya 1051 pasien. Hari ini ada penambahan 3 pasien dan total yang meninggal jumlahnya 4 pasien. Teman-teman, hari ini tentunya teman-teman ingatkan, hari ini tanggal 14 Mei ya. Cindy bahas tentang virus corona tanggal 14 Mei. Oke, tapi ini virus terbaru yang sudah keluar listnya tanggal 14 Mei. Terus Indonesia, total jumlahnya 15.438 pasien. Ada penambahan 689 pasien. Dan yang meninggal totalnya 1028 orang. Terus di Singapura teman-teman juga banyak TKI Indonesia bekerja di sana ya. Perempuan atau laki-laki semuanya ada di Singapura. Banyak sekali TKI Indonesia yang bekerja di sana. Terus jumlah total yang terkena virus corona 25.346 pasien. Ada penambahan hari ini 675 pasien dan total yang meninggal 21 orang. Terus di Jepang juga banyak TKI Indonesia bekerja di sana. Totalnya yang terkena virus corona 15.968 pasien. Hari ini nggak ada penambahan dan total yang meninggal 657 orang. Terus di Korea jumlah total yang terkena virus corona 10.962 pasien. Ada penambahan 26 pasien dan total yang meninggal 259 orang. Terus di Malaysia juga banyak TKI Indonesia bekerja di sana ya teman-teman. Totalnya yang terkena virus corona di Malaysia 6.779 pasien. Ada penambahan hari ini 37 pasien dan total yang meninggal 111 orang. Terus di Taiwan teman-teman juga banyak TKI Indonesia bekerja di sana. Totalnya yang terkena virus corona 440 pasien. Nggak ada penambahan hari ini dan total yang meninggal 7 orang. Terus di Brunei teman-teman juga ada TKI bekerja di sana ya. Totalnya 141 pasien. Nggak ada penambahan hari ini dan yang meninggal 1 orang. Terus di Macau juga ada TKI Indonesia bekerja di sana. Totalnya 45 pasien, nggak ada penambahan dan nggak ada yang meninggal. Itulah teman-teman total jumlahnya virus corona yang terdapat di negara-negara yang banyak TKI bekerja di sana. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan lain ya teman. Sebelum Cindy lanjutkan, teman-teman apalagi yang ada di Indonesia, tetap menjaga kesehatan itu yang utama. Karena virus corona belum ada obatnya yang manjur ya, yang bisa menyembuhkan. Jadi itu harus punya kekebalan tubuh yang benar-benar fit ya. Jadi teman-teman tetap berolahraga, tetap memakai masker, dan sesering mungkin mencuci tangan. Jadi di Indonesia tetap menjauhi keramaian dan menjaga jarak kalau keluar dari rumah. Karena di Hong Kong sudah ada beberapa perubahan, jadi sudah mulai membaik ya, nggak terlalu banyak penambahan. Sudah banyak yang sembuh, walaupun ada penambahan tidak terlalu banyak. Karena beberapa hari ini, diantaranya berapa hari, sebentar.
Sudah banyak ya, antara lain sekitar 23 harian sudah nggak ada warga lokal yang terkena virus corona di Hong Kong. Kalau warga pendatang kayak yang punya KTP Hong Kong terus pergi ke negaranya untuk cuti atau liburan atau bekerja terus balik lagi ke Hong Kong, itu ada beberapa. Tapi di dalam 20 hari ke belakang nggak ada yang warga khususnya lokal yang terkena virus. Jadi yang terkena virus pendatang atau warga, bukan warga lokal. Jadi istilahnya warga negara lain yang punya KTP Hong Kong dari negaranya masuk ke Hong Kong itu ternyata terkena virus corona itu ada. Tapi kalau yang warga lokal asli warga Hong Kong dalam 23 hari ke belakang sudah nggak ada. Tapi hari ini tadi ada penambahan warga lokal juga teman-teman. Cindy jelasin dulu ya. Nah teman-teman, yang Cindy maksud warga lokal ini ada di daerah Junwan sana teman-teman. Itu di perumahan pemerintah ya. Seorang nenek kakek, istilahnya bobo kungkung gitu ya, itu tinggal serumah. Terus anaknya laki-laki dan menantunya tinggal di luar perumahan itu, tapi masih dekat sama rumah si kakek nenek tadi. Suami istri dan 2 anaknya, jadi itu cucunya si kakek nenek. Nah suami istri itu bekerja, jadi si nenek yang perempuan setiap hari itu datang ke rumahnya si menantu untuk merawat cucu perempuannya dan mengantarkan sekolah atau mengantarkan les. Setelah gitu diajak ke pasar untuk belanja, terus sesekali juga diajak ke mall atau shopping mall untuk lihat-lihat atau mungkin membeli sesuatu gitu. Itu si nenek yang setiap hari mengajak cucu perempuannya ke rumahnya. Dalam beberapa hari ini, sekitar hari hari Ibu kemarin teman-teman, si nenek ini nggak enak badan, jadi mungkin agak panas gitu badannya, jadi nggak keluar rumah atau nggak keluar untuk makan bersama si kakek dan menantunya di luar. Dia tinggal di rumah karena nggak enak badan, panas gitu, mungkin malas ya, jadi nggak ikut keluar gitu. Tanggal 8 Mei kemarin sudah merasa nggak enak badan, jadi terus hari Ibu kemarin waktu diajak makan sama anaknya dia nggak makan keluar, jadi tinggal di rumah. Terus setelah itu tanggal 11 Mei si nenek badannya sangat nggak enak, panas, terus batuk, pilek, terus tenggorokan tuh terasa kering gitu ya teman-teman. Akhirnya tanggal 11 Mei dia pergi ke klinik terdekat memeriksakan diri. Setelah diperiksa ternyata dia terkena virus corona. Terus langsung dibawa ke rumah sakit pemerintah, terus dicek selengkapnya. Mendengar kejadian itu, pemerintah langsung cepat datang ke perumahan tempat nenek dan kakek tinggal tadi. Terus diperiksa, ditelusuri gitu setiap hari apa yang dilakukan nenek, kemana, atau dia pernah pergi keluar kota atau keluar negara kayak gitu. Sebetulnya nenek nggak pernah kemana-mana, cuma setiap hari di rumah, pergi ke rumah cucunya, ngajak cucunya jalan-jalan, belanja, atau pergi ke les atau sekolah gitu aja setiap hari. Terus semua keluarganya, berarti termasuk kakek, nenek, cucunya 2 dan anak laki-laki serta menantunya, jadi 6 orang. Terus semuanya diperiksa. Ternyata yang terkena atau yang tertular cuma si nenek atau bobo tadi sama si cucu perempuannya, karena cucu perempuannya paling dekat ya setiap hari. Mungkin makan juga bareng, cakap-cakap bareng, bergandengan tangan kalau ngantar sekolah atau mungkin ke belanja atau mungkin di jalan kayak gitu. Jadi si cucu sama si nenek, si bobo tadi yang terkena langsung dibawa ke rumah sakit, dikarantina terus dan diperiksa gitu. Terus si perumahan si nenek sama pemerintah langsung didatangin orang yang berpakaian putih tertutup itu yang membersihkan area building yang ditempati nenek tadi dan ditempati si cucu tadi. Jadi dibersihkan semua, disemprot bakteri-bakteri semuanya disemprot, lip rumah, terus pokoknya semuanya lah gitu disemprot. Jadi terus yang dinyatakan positif cuma bobo sama si anaknya, si
anak cucunya ya, cucunya yang kecil tadi. Lah akhirnya si Bobo yang umurnya 66 tahun ya terus diperiksa di karantina. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di daerah Jinwan, mungkin dekat sama pasar atau dekat sama perumahan si nenek tadi, itu perumahan pemerintah ya, itu hati-hatilah, karena nenek nggak pernah pergi keluar kota, keluar negara, cuma di area pasar, shopping mall, dan sekolahan anak-anak aja. Jadi siapa tahu si nenek tadi di pasar waktu belanja ada orang yang terkena virus corona, terus tanpa sengaja menyebar ke dia, terus menyebar ke cucunya. Jadi teman-teman di area situ tetap hati-hatilah, sesering mungkin cuci tangan sehabis bepergian, dan selalu memakai masker kalau keluar, dan tetap usahakan jangan di kerumunan orang yang lebih 8 orang. Jadi usahakan menghindarlah, karena kita juga tidak tahu ya, seperti si nenek tadi, nenek nggak pernah pergi kemana-mana yang jauh-jauh, cuma di area situ aja. Jadi kena penyebarannya juga di area situ. Jadi teman-teman di area Jinwan, di dekat perumahan pemerintah, hati-hatilah, istilahnya tetap menjaga diri, memakai masker, sesering mungkin cuci tangan gitu, biar nggak menular atau nggak tertular virus atau bakteri virus corona tadi. Jadi tetap waspada itu kan penting. Nah teman-teman, di Hong Kong kan juga ada 1000-an lebih itu pasien yang terkena virus corona. Sekarang sudah ada atau sudah keluar atau sudah sembuh total sejumlah 600 orang. Yang dulu terkena virus corona sekarang sudah pulang ke rumah masing-masing sejumlah 600 orang. Jadi sudah sembuh. Terus yang masih ada lagi yang 673 belum sembuh total ya, masih dalam pengawasan. Dan di rumah sakit Hong Kong itu pemerintah benar-benar sudah menyiapkan kamar khusus yang untuk pasien terkena virus corona. Itu AC-nya atau pintu-pintunya atau istilahnya air mengalirnya semuanya khusus. Jadi nggak akan tertular ke pasien-pasien di luar sana, karena dibikin atau didesain khusus banget. Pemerintah Hong Kong menyiapkan tempat tidur untuk pasien yang terkena virus corona itu sejumlah 1.251 tempat tidur. Jadi itu dulunya kan nggak ada itu waktu menyebarnya virus corona. Jadi pemerintah Hong Kong secepatnya membuat kamar khusus dan tempat tidur khusus untuk pasien virus corona, biar nggak menular atau nggak tercampur sama orang atau pasien yang normal yang tidak terkena virus gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada pasien yang terkena virus gawat gitu ya, sudah disiapkan kamar khusus, dirawat di situ khusus gitu. Jadi nggak tercampur sama pasien-pasien lain. Karena sekarang juga masih ada pasien yang di rumah sakit yang dinyatakan sangat-sangat kritis. Itu satu pasien, sangat-sangat gitu loh. Jadi virusnya sudah hampir ke tubuh mereka gitu. Jadi dinyatakan sangat kritis banget, itu satu pasien. Terus ada 3 pasien yang bahaya, tapi tidak seperti satu pasien yang sangat-sangat kritis tadi. Jadi ini yang 3 orang itu ada harapan sembuh gitu loh. Yang 49 orang benar-benar sudah sembuh, tinggal nunggu cek pulang terus bisa keluar. Jadi teman-teman, walau bagaimanapun, walau sudah banyak yang sembuh total, keluar dan pergi ke rumah masing-masing, teman-teman tetap harus waspada, karena virus corona itu bakterinya kita nggak tahu ada di mana gitu ya. Seperti si nenek tadi juga tiba-tiba sudah terkena virus corona, badannya panas, pilek, tenggorokannya kering gitu, terus badannya merasa bener-bener nggak enak gitu. Jadi itu kan sudah bener-bener virus sudah masuk ke tubuhnya kan. Jadi kalau tanggal 8 Mei itu nenek sudah merasa panas, jadi sebelumnya berarti sudah ada
virus yang masuk ke tubuhnya tapi belum terlalu menyebar. Terus setelah menyebar akhirnya si nenek merasa panas dan gak enak badan itu. Jadi nenek sendiri tanpa sadar tidak tahu di mana kenanya. Jadi teman-teman tetap hati-hati ya kalau belanja atau pergi ke toko atau pergi ke pasar atau ke shopping mall atau mungkin antar anak-anak sekolah itu tetap memakai masker, dan sepulang ke rumah harus cepat cuci tangan biar bersih, biar virus yang menempel di tangan hilang, barulah pegang yang lain-lainnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ulasan Cindy hari ini, dan Cindy juga tetap pesan sama teman-teman di Hong Kong, jangan sampai melupakan memakai masker dan sesering cuci tangan sesering mungkin, karena ini selain Cindy yang bicara sama teman-teman, ini dokter Hong Kong aja juga menyarankan kayak gitu. Jadi jangan sampai melupakan, jangan sampai nggak memakai, jadi tetap memakai. Sekarang kan di Hong Kong juga kasih itu masker gratis yang bisa dicuci ulang. Jadi teman-teman tetap, walaupun sudah nggak punya masker ya, seumpama pemerintah masih kasih ke kita, jadi tetap dipakai, tetap memakai biar kita aman, jauh dari virus corona dan jauh dari penyebaran virus corona. Oke teman-teman, segini aja ulasan Cindy kali ini yang membahas virus corona. Cindy akan bahas masalah-masalah lain di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada saran yang membangun, tulis komentar di bawah, dan jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komentar. Semuanya gratis ya teman-teman, jadi tekan tombol itu. Oke teman-teman, terima kasih ya, ikuti ulasan Cindy di bawah atau ulasan Cindy berikutnya. Terima kasih.